مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت كبائر في الغفران كالأمام حبيب الذي جاء شفاعته كل هول من الأوان متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم خمسة نطفي بها أرى الوباء الحكيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal ma'bad daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika wa bismikal a'zam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'alli an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami di kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil Qur'an wa tufahhimni minhul ayat wa taftahuri bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa eksis ya dalam kajian rutin kita Qasasul Anbiya di halaman sekarang halaman 39 bab ke-7 tentang mengingat bagaimana jatuhnya iblis terkutuk itu yang Allah kutuk ke bumi dan sekitarannya di dalamnya dalam si iblis itu setelah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimana hari ini episode Quran 61 62. Episode yang sekian ini kita masih eksis ya, mau mengkaji mau muhasabah diri ya, tafsir Quran ya, karena ada tafsir Quran di sini ya. Jadi salah satu amalan Rasulullah SAW ya, 7 amalan. Salah satunya Rasulullah itu berwudu ya, kemudian mentadaburi Quran. Ini
Saya ngomong cuma 2, masih banyak 5 lagi. Pokoknya salah satunya adalah selalu mencoba mentadaburi Al-Quran itu sendiri gitu. Maksudnya, baik, kita mulai pengajian kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa iftitah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin belajar ya, doa ingin belajar agar apa yang kita niatkan semoga kelak bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa ilhaman nabiyyin wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wa muzakara wa tazkira wa ifadah wa istifadah wa hasarat dan masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulullah. Berapa saya melihat bukan buat tapi masih bisa dihafal gitu. Apa ada pengenan bahas gitu. Baik, mari kita lanjutkan pada kajian kita, yaitu paragraf ke-6 ya. Yang punya bukunya Syekh Ahmad An-Naisaburi, Qasas Al-Anbiya halaman 39, bab ke-7, paragraf 6. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an iblis qala, dan diceritakan warawi an iblis qala, sungguh iblis, dan diceritakan sungguh iblis berkata, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, natani wa ahrastani nal jannah, engkau telah menghinakan aku dan engkau telah mengeluarkan aku dari surgaku. Jannah rastani minal jannah, dari surga. Waj'altani syaitanan, dan engkau juga menjadikan aku makhluk yang jauh dari rahmat. Syaitan itu artinya makhluk yang jauh dari rahmat. Jadi segala sesuatu yang jauh dari rahmat Allah disebut syaitan. Aku jauh dari rahmat, rajim ya, terkutuk, matsmuman madhura ya, terlaknat lagi tertolak, hina dina lagi tertolak. Wa buistu fi bani adamir rasul, dan engkau mengutusku bersamanya di dalam bumi ini, dalam dunia ini, bersama Bani Adam Rasul ya, keturunan daripada Adam alaihi salatu wassalam, engkau risalahkan menjadi rasul. Anzaltu alaihimul kitab ya, dan engkau juga menurunkan kepada si Adam alaihi salatu wassalam ini sebuah buku ya, sebuah kitab gitu. Fama rusuli, dan bagaimana dengan engkau mengutus aku gitu. Qala, kemudian Allah berfirman. Kata Allah, ini dialog antara Allah dengan Sayyidina Iblis. Nah, ada Sayyidina Iblis. Si Iblis laknatullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Iblis tadi kan nanya tuh ke Allah. Kemudian Allah jawab. Allah berfirman, al-kahanah ya, al-kahanah ya. Nih, bukas kitab. Jadi Iblis juga punya kitab, disebutnya kitab al-kahanah ya. Atau cara memimpin para pasukan ya. Iblis namanya kitab pimpinan gitu ya. Kemudian Iblis bertanya lagi, qala fama kitabi, bukan fama kitabi, kemudian apa itu kitabku ya Allah, katanya gitu.
Kemudian iblis berkata al-washim, sebuah tato, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi saya mau mengatakan di sini hadis-hadis mengenai tato itu adalah hadisnya, menurut saya hadisnya mardud, ya, tertolak gitu. Karena itu adalah perkataannya sahabat yang dimana Rasulullah itu kalau menurut saya probabilitasnya hadis tato itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala dia itu perkataan sahabat, tapi Rasulullah tuh nggak pernah menanggapi gitu ya. Sepanjang saya meneliti, ya, kalau saya salah kan saya dapat 2 gitu ya, kalau benar dapat 1 gitu ya. Saya berijtihad, ini hadis kita boleh tato tapi tidak boleh merubah wajah itu, ya, kayak gitu ya. Menurut saya gitu, karena setelah saya teliti hadis-hadis tentang tato itu adalah takutnya orang-orang di luar Islam, ya, Yahudi gitu, terhadap bangsa Sobi ini atau bangsa yang sebenarnya dia berperilaku seperti Islam gitu ya. Tapi mereka sudah merajah tubuhnya gitu, kaum Buddha, kaum Budi, kaum Hindu itu mereka sudah merajah dirinya masing-masing gitu, ya. Dan ini ada seperti ditutup-tutupi, ya, kalau Islam itu tidak boleh merajah gitu, ya. Saya juga insya Allah saya juga udah satu istiqoroh, dan insya Allah tato gitu. Ini mungkin akan sedikit kontroversial, ya, karena banyak orang mengatakan tato itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu, yang hadis yang kuat adalah kamu dilarang menyerupai wanita atau merubah wajahmu. Itu hadisnya sangat kuat, ya. Itu hadisnya dari Rasulullah sendiri. Kalau hadis mengenai tato itu, janganlah kamu menato, kamu seperti Yahudi gitu. Dan sesungguhnya Rasulullah, padahal Rasulullah bukan hadis ini, janganlah kamu menato, karena tato itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Cuman begitu dong, udah Rasulullah nggak nanggepin, nggak apa-apa gitu, ya. Saya udah kaji itu hadis-hadis tato itu. Jadi selama itu bukan di wajah, dalam rangka tidak membawa wajah, ya, itu nggak apa-apa gitu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya. Semoga Allah memaafkan saya kalau saya salah, dan juga memberikan kekuatan saya juga kalau saya benar, ya, bagus, karena ini ijtihad, ya. Kan setiap 100 tahun sekali itu dikeluarin mujaddid gitu. Insya Allah saya mujaddid ini dalam ilmu hukum fikih tato. Jadi boleh nggak ditato? Boleh. Kata siapa? Kata Tuan Guru Diri gitu, ya, bukan kata Tuan Diri. Kata Al-Quran itu ayatnya Sobiin, dan hadisnya itu nggak ada melarang tato gitu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Begitu. Jadi kalau kalau saya dikata sesat, ya silahkan aja, Pak. Memang saya tanggung jawab sendiri kok, saya udah istiqoroh. Ya, lanjut nih, ya. Nah, tapi di sini dikatakan ini untuk menambah hasanah kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, bahwa bukunya iblis itu adalah tadi iblis dikatakan, ya Allah, kenapa saya turun ke bumi gitu, kok Adam dikasih beberapa keuntungan privilege gitu, ya. Kok saya nggak dikasih keuntungan? Ternyata Allah tuh nunjukin kepemimpinan, ya, di antara para anak keturunan iblis itu sendiri gitu. Iblis dikasih kepemimpinan, kemudian iblis terus, saya punya kitab gak, ya Allah, punya buku gak gitu. Kata Allah dalam firman-Nya, kamu mempunyai tato gitu, ya, buku tato itu, ya. Lanjut, kemudian iblis bertanya lagi nih, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala hadisi, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, dan bagaimana ini ceritaku gitu, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala hadisukal kazib, ya, kamu diceritakan sebagai seorang pendusta, ya, hadisukal kazib. Kemudian iblis bertanya lagi kepada Allah, fama qaraati, dan apa nih yang menjadi bacaanku gitu, kata iblis, apa yang menjadi rafalanku ketika aku sebelum berganti nama Azazil, ya, menjadi iblis gitu. Kemudian kata Allah berfirman, qala qara'atukas syair, ya. Kemudian
Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kemudian kata iblis, kata Allah berfirman, ya itu puisi-puisi ya. Jadi kalau di sini begini ya, kita boleh berpuisi asalkan puisi itu bersyair gitu ya, tidak melalaikan kita pada selain Allah gitu. Jadi kita ingat selalu akan Allah atau kebesaran Allah gitu ya. Puisi itu dibuat untuk karena ada sebuah kekuatan ya, sastra yang menggugah rasa, melahirkan jiwa sehingga menciptakan karsa ya. Kita ingin selalu berbuat atau kita tergugah oleh perkataan-perkataan retorika yang sangat teramat baik, tersusun rapi dalam sebuah puisi ya. Jadi banyak para ahli sufi itu ya, kayak Jalaluddin Rumi ya, rata-rata orang-orang ahli ilmu ya, ahli ilmu pasti dia berpuitisasi, berpujangga gitu ya. Jadi ini hanya ini dalam rangka kita menambah referensi ya. Mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah atau sebuah hasanah, sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang teramat sangat banyak ya. Lanjut, qala fama mu'azzani ya. Kemudian iblis bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang mengingatkanku ya Allah gitu. Azzana yu'azzinu tazzana. Wa in syakartum wa la azidannakum ya. Di dalam Quran juga ada kata tazzana yu'azzinu. Kemudian Allah bilang, qala, Allah berfirman, mu'azzinukal al-mizmar ya, kamu aku kasih seruling gitu ya. Makanya seruling itu suaranya keren ya, ada sopran, ada kecil banget, soprannya sopran gitu. Itu kan kayak lagunya Krishna ya, Vrindavan itu kan sangat mendayu-dayu ya. Atau kalau kita dengerin dangdut atau sebuah gambus itu keren banget itu. Ada nada ces di antara crash, setengah setengah seperempat bagaimana sebenarnya udah masuknya mayor ya, bukan ini lagi. Kalau yang kalian mengerti tentang Al-Farabi ini, kitab Al-Jabar Saugir, Al-Jabar Al-Kabir itu, di situ do re mi fa sol la si do itu ternyata ada algoritmanya lagi, ada irisan-irisannya, ada turunannya lagi gitu ya. Bayangin tuh, Al-Farabi sudah memikirkan nada di dalam nada gitu. Ada nada di dalam nada. Ada kitab Sirul Asrar, nada an-nida, Sirul Asrar. Berarti nidaun nada gitu ya. Nada di dalam nada gitu ya. Wah keren banget gitu. Sangat-sangat indah ya. Sungguh sangat-sangat agung, hasanah ilmu pengetahuan Islam ini ya, sangat-sangat luas. Termasuk dalam ilmu musik gitu ya. Saya nggak lagi ngomong, karena ini ngomonginnya seruling ya gitu ya. Jadi apa nih yang mengingatkan aku ya Allah gitu kata iblis, yaitu seruling gitu ya. Kemudian iblis bertanya lagi, ya Allah, qala fama masjidi, dan bagaimana dengan tempat sujudku atau rumahku ini, tempat sujudnya, masjid itu tempat sujudku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dalam dialognya dengan iblis, berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masjiduka sauki ya, masjiduka sauku, tempat sujudmu itu adalah tempat yang ramai atau pasar gitu ya. Jadi kata Nabi di dalam hadisnya, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah sauk ya, adalah sebuah pasar. Makanya kita di pasar tuh yang di mana aja sih, tapi banyak para aulia juga itu bersembunyi di dalam pasar gitu ya. Lanjut ya, dia berzikir tuh, dia seolah-olah dia preman atau dia seorang pemang porter ya, seorang kuli ngangkat-ngangkat sayuran, ngangkat-ngangkat barang-barang ya, ngangkat-ngangkat gitu. Padahal sejatinya mereka adalah kekasihnya Allah. Banyak yang saru gitu ya. Ya ini kita kenapa TGD selalu mengatakan hal-hal seperti ini agar kita menjadi arif dan bijaksana gitu ya.
Kemudian iblis bertanya lagi, qala fama baiti, ya Allah, ya Rabbi, bagaimana dengan rumahku gitu. Kemudian Allah berfirman dalam firman-Nya, baitukal himam, al-hamam, misalnya himam atau hamam ya. Rumahmu ini adalah tempat merenung ya. Kalau bahasa Malaysianya gitu, tempat merenung. Apa itu tempat merenung gitu? Tempat merenung maksudnya WC gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman sedulur-sedulur baraya ya, ikhwan, brother dan sister, ladies and gentlemen, kalau habis masak mie ya di kamar mandi, jangan disiramnya ke kamar mandi gitu, air panasnya itu ya, karena itu tidak berperi kesetanan gitu ya. Bisa jadi nanti ada makhluk halus di sana yang meninggal karena kesiram air panas bekas masak mie gitu. Hendaknya kita juga berperi kemanusiaan ya gitu. Bahkan Rasulullah itu kan Nabi Syakolain, dua nabi, nabi ajam, bukan nabi orang Arab, tapi juga nabinya di luar orang Arab gitu. Nabi itu Nabi Muhammad itu nabinya manusia dan nabinya jin, para jin ini. Hendaknya kita beretika juga ya, meskipun hierarki terhadap sosok yang tidak kasat mata ini adalah paling marginal gitu ya, paling terakhir gitu. Tapi ada baiknya kita juga harus menghormati hak-hak mereka gitu ya. Jangan kita berlaku sembarangan ya. Buistu litamimah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kan hierarkinya pada manusia ya, manusia itu banyak ya, muslim dulu baru non muslim, keluarga kita dulu ya dahulu. Kemudian pada hewan ya, manusia udah beres di lingkungan kita, baru pada hewan ya. Tetangga kita udah nggak ada yang kelaparan, boleh itu kita miara kucing gitu ya. Jadi tahunnya sebuah kampung itu udah pada nggak kelaparan, di situ ada yang miara hewan ya, ada miara anjing atau miara kucing gitu ya. Kalau ada orang miara hewan kucing gitu, kemudian dia pelit ya, dia punya aviari yang sangat besar gitu ya, mempunyai kandang burung yang sangat besar atau kandang kucing. Kemudian kita datang ke rumahnya, ada orang susah ya, ada orang susah, kemudian kita ingin meminjamkan uang ya, bunuh aja tuh kucingnya, suruh black gitu, nggak usah miara kucing kalau belum mampu ya. Ini level-level bagaimana cara kita menjadi khalifatullah fil ardh ya, karena manusia dulu nih yang paling utama, manusia dulu gitu. Nah setelah manusia dan hewan baru tumbuhan ya, atau lingkungan kita, hutan gitu. Nah kita nggak boleh di mana negara kampung itu sudah beriman, kita lihat mereka manusia-manusia di situ ya sudah tidak membuang sampah sembarangan, sudah tidak menebang pohon, sudah banyak pepohonan ya, pepohonan apapun ya, lidah buaya yang banyak klorofil ya, sehingga membantu mengurangi polusi udara gitu ya, apapun itu. Pokoknya udah banyak pohon-pohonan, dikatakan itu udah masuk grade, kalau ini nih termasuk kampung orang yang beriman gitu ya, kayak gitu. Kemudian nah ini baru nih, jadi kan kita udah alam nih, baru tuh kita udah boleh sedekah laut kayak gitu ya. Nah itu berarti kita sudah di level tetangga kita nggak ada yang lapar, kita udah bisa melihara kucing, kebun binatang tuh macan-macan nggak ada yang meninggal gitu ya. Tadi saya baca berita artikel Bobi Nasution di kebun binatang email banget lah, di kebun binatang di Medan tuh ada yang meninggal, hewan macan itu ya. Gitu. Dan berarti dia belum boleh sedekah laut tuh ya, belum boleh di tempat Bobi Nasution, belum boleh sedekah laut gitu. Kalau di situ udah nggak ada orang miskin ya, udah nggak ada hewan yang meninggal, terus hutan-hutan juga pada pohon-pohonan banyak gitu ya, baru kita udah sedekah laut, baru kita menghormati ya, menghormati makhluk halus ya, tidak kasat mata ya. Boleh tuh kita, nggak apa-apa kita taruh, nanti orang bilang wah ini orang Hindu nih, orang Buddha nih ya, naruh makanan itu di dalam kayak
ada sebuah tempat-tempat gitu, tempat pemujaan mereka. Nggak apa-apa kita kalau misalnya sudah memberikan pada tetangga kita ya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang lapar, terus hewan kita juga mampu menjaga kebersihan lingkungan kita, hewan-hewan kita pelihara gitu ya, kita udah mampu ya, kita udah settle gitu. Kemudian kita naruh makan nih, sengaja kita bersihkan gitu, kita emang niatin untuk mereka ya, untuk para jin-jin itu ya nggak apa-apa, itu bukan syirik. Syirik itu yang tahu diri mereka sendiri ya, dengan dirinya gitu ya. Jadi kita nggak boleh menjudge ini syirik, kafir ente gitu, nggak boleh ya. Itu sungguh sangat tidak arif lagi dan bijaksana ya. Jadi kalau kita ingin sedekah terhadap makhluk halus boleh gitu ya, kan makhluk halus itu kan sama seperti kita ya, ada yang Islam, ada yang nonis gitu ya. Nggak apa-apa kita dalam asalkan itu tidak memberatkan kita gitu ya, tidak meminta sesuatu yang mudarat ya, seperti tumbal ini itu atau nyawa ya, atau nutrisi kita ya hilang gitu kan. Kalau kita ada tuh sebuah perilmuan, kalau kita miara tuyul nanti istri kita akan ditetekan oleh tuyul itu. Nah gizinya istri kita akan gampang sakit, dan biasanya tuh orang yang miara tuyul itu akan kanker payudara gitu, biasanya gitu. Ini sepanjang pengetahuan yang saya tahu ya gitu. Ya kalau salah ya silahkan dikritik, nggak apa-apa kok, saya terima ya, gitu. Jadi kita boleh tuh ya, atau kita ngasih harum-haruman ya, wangi-wangian, atau kita ngasih tulang, lempar tulang tuh makanan, atau kita ngasih bunga semacam bunga-bunga kemenyan gitu, wangi-wangian gitu. Itu makanan-makanan mereka gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam rangka tadi ya, khalifatullah fil ardi itu ya, manusia di sekeliling kita tidak ada yang lapar, hewan-hewan di sini tidak kita sakiti, kita tidak merusak lingkungan kita dengan membuang sampah sembarangan atau apapun, kita tidak menebang pohon ya, baru kita levelnya bertetangga dengan makhluk di luar kita gitu ya. Lanjut, makhluk jin itu ya, makhluk halus. Lanjut, kemudian qala fama ta'ami, kemudian iblis laknatullah alaihim kemudian bertanya, apa yang aku makan ya Allah gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'amika ma lam yaskuri ismi alaihi ya. Yang kalian makan itu adalah makanan yang dimakan manusia yang tidak menyebut namaku gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah lagi makan. Waalaikumsalam, siapa? Polis. Ada satu nggak bang? Taris, butuh buat Lis. Besok aja Lis, tanggung Lis ya. Atau nggak ntar 15 menit lagi Lis. Ya. Halo Lis, lagi podcast nih Lis. Ntar ya 15 menit lagi ya. Tanggung Lis. Jadi begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini lucu banget, distrik. Fokus. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Rasulullah sengaja aja orang lagi makan gitu, lagi makan, karena dia nggak nyebut nama Allah tuh. Nah karena ini adalah Rasulullah ya, dia 5 langkah dibanding kita ya. Doanya selalu doa yang keren ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan makananku dan lindungilah aku dari api neraka ya. Jadi kalau kita keracunan lagi sangat makan ya, baik itu Rasulullah udah mikirin 5 langkah ya. Kalau kita main catur paling 1 langkah atau 2 langkah, yang open itu 2 langkah gitu. Biasanya 2 langkah. Nah Rasulullah udah mikir 5 langkah nih. Kalau misalnya sekali jalan langsung mati biasanya gitu ya, langsung skakmat gitu. Kalau itu catur. Nah ini Rasulullah orang lagi makan, Rasulullah bilang begini, baca bismillahi awwalu wal akhir ya. Seketika itu Rasulullah kan bisa melihat setan dan iblis itu ya, lagi yang ikut makan itu langsung memuntahkan gitu. Rasulullah bilang, tadi kamu lupa mengatakan bismillahirrahmanirrahim sehingga setan ikut makan, dan ketika kamu mengatakan bismillahi awwalu wal akhiru, kemudian aku melihat setan itu langsung memuntahkan semua makanannya ya gitu ya. Jadi kita diwajibkan kalau setiap makan itu mengucapkan asma Allah ya. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bergembira ya. Kita bisa menjadi wali hanya dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita lagi makan nih. Ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Bahkan saya lupa nih Hasan al-Misri atau Hasan al-Basri gitu. Dia bilang begini, ya Allah, kamu kan nggak butuh saya gitu. Bahkan kenapa Allah masih baik banget gitu. Gitu. Kamu pun ada saya nggak ada saya tuh, saya ini bukan siapa-siapa gitu. Kenapa engkau masih ngasih makan ya Allah gitu. Itu langsung seketika menjadi seorang wali besar gitu ya. Saya lupa, nanti tolong di cross check itu siapa wali besar itu yang mengatakan seperti itu ya. Hanya karena mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lanjut ya. Kemudian iblis bertanya lagi, "Fama syarabi?" Kemudian apa yang kamu makan begitu. Kemudian apa yang kamu makan? Syarabi itu artinya minum. Gitu ya. Saya ke masih tetangga mau beli es batu, saya lagi podcast ini. Enggak usah layan itu. Alaf ya, ntar dia lanjutin nulis. Kemudian apa yang kamu minum? Kemudian Allah berfirman, kemudian apa nih yang aku minum ya Allah gitu. Kemudian Allah berfirman, qala syarabika kulla mash syakron mash musyakaron ya, masykaron atau musyakaron gitu. Segala sesuatu yang menghilangkan akal gitu ya. Ini Homer ini kan menghilangkan akal ya. Ya. Artinya membuat kamu gila gitu. Ini sebenarnya syakar itu artinya gila ya. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan kamu menjadi gila. Apa aja itu? Yaitu narkoba. Jadi kalau kayak minuman itu, minuman beralkohol itu belum termasuk kategori homer ya. Homernya itu ketika dia minum banyak, nah dia wajib berhenti, nggak boleh minum lagi karena di situ dia sudah masuk kaidah homer, itu menghilangkan akal. Tapi selama belum hilang akal ya silakan aja gitu. Gitu ya, ini ada kontroversial lagi nih ntar. Saya nggak mau bahas hukum fikih ya, homer itu al-khamru wal maisru rijsun min amali syaitan wa rijsun min amal. Jadi segala sesuatu yang membuat kamu gila, narkoba ya, utau, sinte, apalagi ini yang terbaru saya nggak mau ngurus lagi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sabu itu efeknya ini kalau yang sifatnya alami kayak ganja itu akan balik lagi ya, akan kembali normal cepat gitu, kecubung. Nah itu akan membuat kalian itu akan normal lagi gitu ya. Atau kokain ya, pohon kokain itu kalau kita ngeracik salah gitu, tapi segala sesuatu yang herbal itu akan cepat balik kembali. Lain halnya dengan segala sesuatu yang dipaksakan ya, cepat karbitan itu ya, atau sesuatu yang instan ya, kayak zat-zat kimia itu gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kayak begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadinya kayak narkoba plastik, kimia itu ya, sinte yang kayak permen karet, kayak permen mint itu ditaruh itu bahaya sebenarnya, sabu gitu ya. Segala sesuatu kimia itu enggak, sangat merusak ya, sangat cepat sekali merusak tubuh kita gitu. Jadi saya melarang lah ya, emang agama memang melarang gitu ya gitu. Tetapi saya bilang yang herbal itu seperti ganja ini boleh untuk penyembuhan gitu. Saya mengatakan boleh ya. Karena Al-Quran mengatakan janganlah kamu, sungguh Allah melaknat ya apabila kamu mengetahui sebuah kebaikan itu sengaja kamu jual dengan harga yang sangat amat murah gitu. Dalam Quran ini wala tastaru biayati samanan qalila, dan Allah nggak mau melihat tuh pada kalian yang menutupi sebuah kebenaran gitu ya Quran ini. Jadi saya mengatakan benar meskipun ini terlihat sangat kontroversial ya, terserah kalian, saya nggak peduli setan dengan kalian yang bodoh-bodoh itu nah, sombong banget ya. Kemudian Allah kemudian iblis laknatullah alaihi bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi perikananku gitu, masyahid ya. Maksudnya apa nih? Kemudian masyahid itu segala sesuatu yang menarik ya, bukan ikan aja ya. Segala sesuatu yang bisa memancing gitu, yang bisa aku pancing gitu.
Kemudian Allah berfirman, masaiduka an-nisa'u, gitu ya. Yang kamu bisa ikan itu adalah wanita, gitu. Jadi kamu bisa mancing tuh dari wanita itu. Makanya para perempuan nih di satu sisi ini memang adalah makhluk Tuhan yang sangat indah, gitu ya. Tapi kalian jangan memperlihatkan keindahan kalian pada bukan sih maksudnya ini. Kita sebagai lelaki ini ya, melihat wanita yang anggaplah terlihat bentuk tubuhnya itu jangan terlalu jorok ya pikirannya gitu. Kita kan melihat pandangan orang lain dengan pandangan marifat, kepada diri kita dengan pandangan syariat ya. Nah berarti untuk perempuannya juga jangan memancing, silakan aja gitu, jangan meminta pria untuk pakaian agak serong. Boleh aja berpakaian serong tapi pada tempatnya yang dirasa tempat itu aman, kalian tidak akan dinodai ataupun dijatuhkan harkat martabatnya gitu ya. Jadi saya agak-agak moderat nih, tapi kalian mempertanggungjawabkan pada diri kalian sendiri gitu ya, kayak gitu ya. Karena pikiran porno itu cuma ada di pikiran ya, kayak gitu. Kata sebuah syekh, saya lupa ini syekh Allah, masyaallah. Jadi kalau orang udah pikirannya sange, bokep gitu, udah porno, udah horny gitu, udah sangat-sangat horny gitu, tertanduk gitu ya, udah pengen mati keluar gitu. Itu sepertiga pikirannya itu hilang gitu. Makanya alhamdulillah masih ada sepertiganya lagi. Kita gunakan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan hal-hal kemaksiatan ya. Fala taqrabuz zina ya. Janganlah kamu mendekati zina itu gitu ya. Mendekati aja nggak boleh apalagi berzinanya begitu. Ya. Ya ini adalah saya mengajak kalian untuk bermindset yang luas gitu ya. Jadi silakan aja kita bergaul normal, jangan sampai kita menjadi wahabi ya. Kita bahkan tuh Rasulullah kita boleh kalau karena kan kita udah terlama terbenurs ya oleh paham-paham wahabi, sebenarnya kita boleh tuh memeluk istri orang lain, bukan nuyus ya, nuyus pelukan doang nih, ketemu salaman pelukan misalnya, dan saya pun membolehkan istri saya dipeluk oleh orang lain. Yang nggak boleh saya mengizinkan istri saya untuk kissing ya. Kalau cuma smell itu cipika-cipiki boleh gitu. Cuman kalau sampai cipokan gitu ya, sampai dia meniduri istri saya, itu namanya nuyus. Nggak boleh, itu percuma ya, itu akan ditaruh di neraka jahanam gitu ya, hadisnya begitu ya. Jadi jangan pernah kita bahasanya tuh jangan kita tuh menjadi wahabi banget, tapi juga kita jangan jadi liberal banget gitu. Ya, kita jangan terlalu wahabi banget, tapi jangan juga liberal banget. Kita tengah-tengahnya aja ya. Awsatuhan menjadi pertengahan ya, umat pertengahan yang menjadi saksi pada mereka keduanya ini gitu ya. Jadi boleh gak pelukan? Boleh terhadap murid dan guru ya, adik dan kakak, saudara dan saudara gitu ya, guru dan murid tadi ya, kayak gitu terhadap sesama muslim. Karena sudah banyak penelitian yang apabila kita pelukan itu, orang yang sering berpelukan huge gitu, dia lebih jarang terkena stres gitu ya. Makanya ini juga yang membuat Paul McCartney dan John Lennon menciptakan sebuah lagu All You Need Is Love gitu ya. Jadi kita butuh pelukan ya, gitu ya, pelukan aja nggak apa-apa gitu ya. Lanjut ya, kita masih ada 2 paragraf lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya maqatil wa Jubair anil duhaka an Ibnu Abbas ya, dan diriwayatkan dari para mujahid ya, dan Jubair dari anil duhak. Duhak itu nama orang atau apa nih? Dari si tukang lawak ya, anil duhaka an dari Ibnu Abbas ya. Nah ini Ad-Duhak itu arti saya juga tahu nama orang, tapi secara terminologi ini bisa dikatakan ini seorang stand up komedian ya. Jadi boleh gak kita stand up komedi? Boleh ya, karena di Al-Quran sendiri semut itu ngelawak ya, bukan ngelawak sih, keadaan nasibnya ya. Jadi kan stand up komedian itu kan berangkat dari keresahan ya. Jadi keresahannya si Raja Semut ini ketika bala tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat, ketakutan gitu, keresahan.
ayo semuanya masuk, nanti diinjak-injak sama bala tentaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak sengaja hari itu ketawa-tawa begitu ya. Bahkan ada fikih tertawa. Saya belum sempat beli bukunya nih, direkomendasi dari teman saya Ustadz Riko, coba aja deh. Jadi Rasulullah itu juga bercanda gitu ketika lagi sama bestinya ini, tongkrongannya itu ya, Asad bin Awalun, ada Sayyidina Ali. Yang songong itu sama Rasulullah itu cuma Sayyidina Ali gitu. Yang lain tuh kayak, wah enak nih, pentolan, Muhammad ini pentolan, Nabi Muhammad ini pentolan. Cuman yang berani tengil itu masih setengah itu Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali kalau wajah. Jadi ketika lagi makan kacang, sampahnya Sayyidina Ali ke Rasulullah gitu, ketawa-tawa. Tapi mereka masih pada ketawa-tawa, nggak canggung juga gitu, nggak kaku banget gitu. Cuman yang masih respect tuh yang lain gitu. Umar respect, Abu Bakar respect, Tolha respect ya, Abdurrahman bin Auf respect, semuanya masih respect gitu ya. Kalau Sa'ad respect, Said respect gitu ya. Cuman Sayyidina Ali agak tangil gitu. Tapi dalam rangka nggak ini ya, bukan sombong, bercanda gitu, bercanda doang. Rasulullah makan, sampahnya dikasih ke Rasulullah juga makan kacang. Iya, terus Ali bilang begini, tuh lihat tuh Mar, ya, Abu Bakar lihat nih, ya Muhammad marah banget makannya begini, gitu. Makanya Rasulullah enggak ini aja, datar aja. Makanya Rasulullah savage, dibalas diulti, lebih marah Ali lagi ya. Ali kacang-kacangan dimakan gitu, langsung tuh pecah ya suasana dalam lagi tongkrongan itu, lagi makan kacang gitu ya. Jadi ini aneh dohaka ya. Dan diceritakan dari para mujahid, dari Jubair dan dari pelawak atau dohak dari Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya an iblisu lima kharaja minal jannati al-killahi alaihi kharraqatu wal gulmah. Panikahu nafsuhu fabaran arba'u baydatu faminha zurriyatahu ya. Diriwayatkan dari Mujahid, dari Jubair, dari Dohak, dari pelawak atau si badut, dan dari Abdullah bin Abbas ya. Sesungguhnya iblis itu bagaimana ketika keluarnya dari surga Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkannya padanya sebuah khorqah ya, sebuah selampe satu tangan, wal gulamah, dan budak gitu ya. Kemudian mereka bersetubuh. Itu fanikahu nafsahu, kemudian mereka bersetubuh, fabado, kemudian putihlah memutih 40 putihan, maka itulah keturunan mereka ya kayak gitu. Jadi ini ada kalau saya menafsirkan sendiri ya, ini iblis aja tuh kayak bukan sampai, bukan maksudnya kain gitu, pakai kain gitu ya. Jadi Allah ngasih sebuah budak ya, atau sebuah perempuan yang ulama, budak perempuan atau orang yang bisa ditiduri gitu ya intinya. Kemudian ditidurin, kemudian muncullah gitu ya. Makanya ini ada pernah kita lihat mitologi Yunani gitu yang penampakan setan, tapi setan putih gitu ya. Nah itu mereka melihatnya dari ini keterangan ini, keterangan Fabarat, maka memutihlah gitu, arba'ah 40 putih gitu. Jadi iblis itu mungkin hitam ya, kemudian jadi anak-anaknya itu pada putih gitu ya. Dan mereka itu adalah keturunan iblis gitu ya. Lanjut. Warwiya Ishaq bin Bashar an Muhammad bin Ishaq ya. Dan diceritakan, diriwayatkan dari Ishaq bin Bashar dari Muhammad bin Ishaq ya. Jadi ada Ishaq bin Bashar dari Muhammad bin Ishaq gitu ya. Lanjut. Balaghani ya, menyampaikan kepadaku an iblis, sesungguhnya iblis itu tazujal haya, berpasangan dengan ular ya, ular al-haya. Ini kembali ke kemarin ya, kajian kita yang lalu itu al-haya allati, yang menjadikannya dahulu masuknya di dalamnya, dukulun fiha, di dalamnya, di dalam si haya ini, ular itu, maksudnya kemarin diterangkan di dalamnya fiha hina, ketika kalam Adam, ketika berbicara dengan Adam alaihi salatu wassalam,
ba'da maka setelahnya ma'ahrajun apa-apa yang keluar darinya minal jannati faminha zuriyatahu, dan sesungguhnya itu adalah keturunannya ya. Jadi iblis juga bersenggama dengan ular gitu ya. Jadi iblis itu dikasih budak juga dikasih ular ya untuk melahirkan keturunan ya. Al-babus samin fi zakaru maruya minal akhbar fi man tarai lahu iblis waro'ahu iyanan wa kallamahu syafahan wallahu a'lam bishawab ya. Saya rasa cukup untuk kajian kali ini. Mari kita membahas kajian selanjutnya, kajian yang ngeri sedap ya, bagi yang belum sampai iman, bagi yang lemah iman, bagi yang doif gitu ya. Nggak boleh ngomong politik aja. Tadi saya selalu larang gitu ya. Saya bilang ke mama saya, "Ma, Terry lebih sayang Allah dan Rasulnya ya, karena Nabi beriman, Nabi bilang tidak beriman di antara kalian sehingga Allah dan aku lebih dicintai daripada keluargamu, daripada hartamu," gitu ya. Jadi saya lebih baik mengatakan kebenaran, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadinya kan kita kan tadi pagi ini baru saja menikmati pemilu ya. Jadi saya sebagai Tuan Guru Dery menganjurkan, merekomendasikan agar kita menjaga ya sama sekali dari perbuatan kecurangan ya, pihak-pihak yang ingin mengadu domba kita ya. Jadi banyak sekali kerugian yang akan didapat dari kecurangan ya. Salah satunya pemimpin itu tidak diakui oleh rakyat, dan rakyat akan melakukan aksi atau people power yang akan menggulingkan pemimpin itu, karena memang mereka tidak mempunyai legitimasi yang kuat, karena kalian ini yang curang-curang ini diangkat dengan cara kecurangan, bukan dengan cara kejujuran ya. Dan ini saya harap ya para KPU-nya, Bawaslu-nya ya. Yang tadi saya sudah melihat tuh, udah ada beberapa kecurangan ya. Udah ada beberapa kecurangan, ini dilaporin aja, kita hitung secara manual. Nanti nih, jangan nih para kubu-kubu yang 01, 02, 3 ya. Ini kan yang curang nih. Ini berdasarkan video yang saya tonton tadi ya. Ini yang curang itu 02, ada 2 kali ditusuk tuh gitu. Ini berdasarkan video yang saya tonton gitu ya. Saya nggak ada tendensi menjatuhkan gitu. Sebenarnya kalian tuh udah jatuh gitu. Karena kan memang kan kalian curang di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ini saya harap 01 dan 03 tidak mengiyakan ya, kita sebagai masyarakat umum kan udah kenyang nih ya. Saya sebagai Tuan Guru Dery ini, kita kan udah sering beberapa kali pemilu ya, kita udah kenyang ya pemilu, survei quick count yang sangat cepat itu ya. Lebih baik kita percayakan saja kepada KPU-nya, dan kita berdoa agar mereka yang melakukan kecurangan agar langsung mati di tempat begitu. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Karena kan kita udah pernah lihat tuh ya karakternya Zulfa Kamil Manik gitu ya. Zulfa Kamil Manik yang udah meninggal itu ya. Itu ya, saya harap tidak ada lagi kecurangan dan kita mempunyai presiden yang benar-benar murni karena musyawarah ya, dan hasil dari pemilu raya sekarang ini yang terjadi di Indonesia gitu ya. Dan saya harap nanti kalau terjadi kecurangan, anggaplah terjadi kecurangan yang sangat masif sampai ke MK ya. Ini 01, 03 jangan pernah bergabung ya, jadilah kalian itu oposisi ya dalam parlemen. Nanti kalian gugat lagi tuh ke MA ya. Kemarin kan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin ini kan tidak sah ya, berdasarkan gugatannya almarhumah Bu Rahmawati ya, rektor Universitas Trilogi gitu ya. Kemudian di zona merahkan kan tuh. Kemudian ketika ingin dimaksulkan ya, si pemerintahan tirani ini menggunakan COVID-19 sebagai tameng mereka gitu ya. Ini enggak, kita salahnya juga nih ya, kemarin tuh Prabowo juga masuk ya ke dalam Menhan. Seharusnya Prabowo nggak usah menjadi oposisi aja gitu ya. Nah ini kan kita udah lihat nih ya, semoga
kita bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan itu ya dengan cara apa? Dengan cara kita menghitung manual ya semua yang ada, dan kecurangan-kecurangan ini ya kita videokan, kita hitung ya gitu ya. Kan ini bisa dilacak gitu ya, bisa di screening ya. Saya rasa cukup untuk malam ini, saya ngerokoknya ntar aja ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita tidak terjadi chaos ya, karena ini kalau sampai tidak terjadi kepercayaan masyarakat, akan banyak gerakan-gerakan separatis yang ingin keluar dari Indonesia ya. Kan kita Indonesia kan bersatu, berbineka tunggal ika ya. Kita ini dari kerajaan, masa balik lagi sih kerajaan lagi gitu kan, nggak enak gitu kan. Raja-raja yang terdahulu sudah memberikan tanah-tanah mereka untuk menjadi negara Indonesia gitu ya. Saya harap kita nggak ada lagi tuh dinasti gitu ya, nggak ada lagi dinasti ya. Kita harus pemilu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kita harus menjaga pemilu ini, kita kawal ya. Dan kalau misalnya chaos bagaimana? Ya kita boleh chaos. Saya Tuan Guru dari membolehkan kalian untuk chaos kalau terjadi, tapi ya ini ada rule term and condition ya, ada rule of law-nya gitu, ada what if-nya, bagaimana jika gitu ya, kecuali terjadi kecurangan ya. Dan itu yang boleh turun itu nanti ya, siapa itu Gus Durian, maksud saya Banser, maksud saya Kokam, maksudnya gini, kalian yang boleh turun nanti yang mengkeoskan negara itu adalah kalian yang mempunyai ilmu kedikdayaan, yang tidak mempan ditembak peluru emas gitu ya. Yang tujuannya itu ya, guna menyelamatkan pemilu yang adil dan bersih, yang benar-benar dipilih berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan Pancasila itu ya. Udah gitu aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, ada ma fil millah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muta'ali ala sarairi wa niyati, ikti jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an fatihati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samini fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walini bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.